ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Shahibul Hajah Bapak Haji serta segenap tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat menghadir setimah dengan mempelai putri Andrianti Dwi Putri Mulyono. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan ketiga sambutan-sambutan. الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا Sambutan yang pertama dari sambutan penyerahan dari pihak mempelai putri, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Asrifin MPD. Pada beliau tempat kami persilakan. Kepada para sesepuh dan bini sepuh di Sebani yang saya muliakan, kepada Sofi Butet, Bapak sama Umi beserta Ibu yang terhormat, kepada yang terhormat Bapak Kompol Haji Mulyono SHMH beserta Ibu, kepada para tamu undangan yang ini diridhoi Allah SWT, kelak dijadikan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dikaruniai anak yang soleh dan soleh. Salam dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kita mengaturkan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, mohon maaf, selesai. Saya tanya selesai apa? Tidak apa-apa. Yang ketiga, kata Pak Haji Mulyono, sebenarnya berat hati menyerahkan putrinya yang mulai kecil diemong, besar disekolahkan, setelah dewasa diminta orang lain, kapan akan bertemu dan sebagainya. Ini sangat berat, apalagi
lagi perempuan yang tadinya bercanda ngomong-ngomong bersama satu kamar, jadi terpaksa atas sunnah Rasul beliaunya sadar memangnya ini adalah kehendak Allah, harus diserahkan kepada Mas Sapir. Dan hari ini beliaunya berdua ikhlas menyerahkan Mas Sapir dan titip salam kepada Pak Haji. Mudah-mudahan Puput ini dianggap sebagai putrinya sendiri. Bagaimanapun anak sampai tua aku, lo ini sudah suamimu, masih takut ya. Ya Allah, mungkin kalau mencari putri semacam sekarang ini sulit Pak Haji. Oleh karena itu mohon maaf ya, karena anak kami masih malu, ya takut. Tadi mau berangkat nangis lagi, saya nanti mau sana mau apa, dengan siapa? Loh, itulah suamimu sudah, ya berdua kok sudah. Dia bayangkan nanti di sana dengan ibu, bapak bertiga kok, karena lainnya sudah menempati rumah masing-masing. Oleh karena itu mohon maaf, mohon bimbingannya, arahannya, karena anak ini belum punya pengalaman apa-apa. Mudah-mudahan kita doakan bersama dalam mengenal hidup baru ini mendapatkan kebahagiaan yang kekal sampai di akhirat nanti. Dan kita berkeluarga, senangnya nanya itu paling lama 3 bulan, paling lama sudah. Karena apa? Setelah itu sifat asli satu kamar sendiri. Tadi malam dengar ngoroknya ini, bingung gini. Tadinya di sebelah guling, sekarang gulingnya lain. Oleh karena itu, itulah Mas Sapir dan Puput perlu diingat-ingat. Paling lama 3 bulan. Setelah itu semuanya sifat akan nampak. Tapi kalau itu kita hadapi dengan ikhlas, kembali lagi kepada Allah, minta petunjuk, semuanya akan berjalan dengan baik. Saya kira itu Pak Haji, mohon maaf tadi saya sempat membawa rombongannya 3 mobil ya, tapi semuanya ini keluarga semuanya, keluarga besar kami. Besarnya ya sekian ini Pak Haji, mungkin Pak Haji 1 rit enggak sampai. Ini sudah semuanya ya, ini sudah tidak ada lagi. Akhirnya ucapan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekeliruan tutur kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah, dicatat sebagai amal yang soleh. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yughnilu bihi ar-radhi wa husnul khawatim wa yastaghfirul ghamam bi wajhil karim. Yang saya hormati Bapak Haji Mulyono SHMH mempelai. Jadi meskipun tidak pernah bertemu, meskipun hanya beberapa saat, mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadikan tali silaturahim yang kekal ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan pernikahan dua mempelai ini dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan kami sebagai wakil keluarga juga memohon maaf apabila ada hidangan atau jamuan ruangan yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami titip pesan untuk Ananda Sapir. Pesan kami bukan pesan apa, tapi pesan Rasulullah. Rasulullah menyampaikan bahwasannya bagaimana seorang laki-laki kepada seorang istri. Intinya sebenarnya saling memenuhi kewajiban masing-masing. Suami melakukan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang suami, begitu juga dengan Puput ya, melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Kata Rasulullah,
khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik dari kalian para laki-laki itu adalah sebaik-baik seorang laki-laki kepada istrinya. Jadi kalau seorang laki-laki bisa berbuat baik kepada istrinya, itu tandanya dia adalah seorang laki-laki yang baik. Karena Rasulullah menyontohkan sedemikian. Jadi Rasulullah tidak pernah menyusahkan istrinya. Ya. Ketika ada waktu luang, tidak jarang Rasulullah ikut mengadon roti bersama istrinya. Itu suatu keharmonisan tersendiri, keromantisan tersendiri bagi suami istri. Dan ngoten nggih Bu. Nggih. Jangan barengi mboten Bu. Masa kali Bapak barengi napa mboten? Sering, alhamdulillah. Itu berarti bapaknya adalah bapak-bapak yang soleh. Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Begitu juga dengan seorang istri yang bagaimana? Ya. Istri yang solihah. Banyak dikatakan, ya, kata pepatah ataupun sering kita dengar, ya, hiasan paling indah adalah istri yang solihah. Istri yang solihah, istri yang seperti apa? Apakah dia ahli ibadah, ataukah dia itu suka membaca Al-Quran, suka membaca sholawat, selalu wiridan, selalu sholat berjamaah di masjid, atau bagaimana? Seorang istri yang solihah dikatakan oleh Rasulullah, "Fas-sholihatu qanitatun." Firman Allah mengatakan, "Fas-sholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Istri yang solihah yaitu Fas-sholihatu qanitah, dia adalah istri yang menerima keadaan suami bagaimanapun dia, dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan, semuanya diterima dengan lapang dada, karena dia adalah jodohku katanya, karena dia adalah takdirku. Selama ini mencari tapi tidak pernah ketemu. Sekali ketemu, ternyata istrinya seperti ini, ternyata suaminya seperti ini. Itu adalah jodoh yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita kita menerima, insya Allah kita akan bahagia, bukan hanya sekedar di dunia, tapi sampai kelak ila yaumil qiyamah. Di dunia kita merasa nyaman-nyaman saja. Oh, dia ada kekurangan, semua orang juga punya kekurangan. Oh, dia ada kelebihannya ternyata, karena setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan. Gak mungkin Allah itu ngasih yang jelek dulu kan, buatan, karena Allah pernah bersabda, "Fa inna ma'al usri yusra." Karena sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Begitu juga dengan kita, ada kekurangan pasti ada kelebihan. Mungkin kita nggak melihat karena setiap hari ketemu. Waduh, setiap hari kayak gini. Ya karena kita nggak pernah ketemu. Coba lihat, ada perempuan lain lirik, ada laki-laki lain lirik. Masya Allah ya istrinya, kan? Katanya, Masya Allah ya suaminya nggak pernah marah. Kalau suami saya marah terus. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya ada kekurangan pasti ada kelebihan. Hanya saja karena terlalu dekat dengan kita, ya seperti seekor gajah yang besar ada di depan mata, nggak mungkin kelihatan. Tapi coba semut yang kecil ada di depan kita, jauh dari kita, kelihatan, Masya Allah. Itu kebaikan jarang kelihatan, tapi kejelekan mudah terlihat. Karena memang setan selalu mengajarkan kita, selalu membisikkan kepada kita agar supaya kita selalu ikut kepada hawa nafsu setan. Dengan seperti ini. Makanya sering kita lihat kenapa orang pacaran gandengan tangan ke kiri ke kanan, ke barat ke timur selalu gandengan. Coba ketika sudah jadi suami istri, jarang. Kadang-kadang mau digandeng. Padahal itu adalah hal yang tidak dianjurkan. Padahal ketika sudah menjadi suami istri, berpegangan tangan itu bisa merontokkan semua dosa. Masya Allah kan? Sebelum kita berhubungan, sebelum kita akad nikah, kita pegangan tangan, neraka di depan kita. Tapi ketika sudah menjadi suami istri, tiap hari aja pegangan gak apa-apa. Ya. Tapi bosan lama-lama yang megang, padahal itu pahala. Ya. Di dalam rumah tangga begitu banyak sekali pahala yang sebenarnya disiapkan oleh Allah. Kita masak dapat pahala. Jangan dikira kita masak sekedar masak itu tuntutan, bukan tuntutan. Memasaknya seorang istri itu bukan tuntutan, tapi hanya kerelaan seorang istri melayani suami. Ya.
itu pahala tersendiri, Masya Allah. Jadi ketika seorang suami memandang seorang istri memandang kepada suami dengan pandangan rahmat, apa yang terjadi? Allah pun memandangnya dengan rahmat, Masya Allah. Begitu banyak sekali pahala yang bisa kita dapat dengan melakukan sunnah Rasul, yaitu nikah. Saya kepada suami, tanggung jawab kita bukan sekarang, di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita kelak, oh saya sudah taat kepada suami, saya sudah melayani suami dohir batin. Di hadapan Allah, Allah sudah tidak bisa, oh silakan masuk ke surga. Begitu mudah seorang istri bisa masuk ke surga, tapi berat rasanya. Memang mudah dikatakan, di dalam sabda Rasulullah mengatakan, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannah min abwabil jannati. Ketika seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya, taat kepada suami, hanya itu yang dilakukan. Tidak perlu melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah, tapi langsung diberi pilihan, masuklah ke pintu surga yang mana engkau kehendaki. Pintu surga sudah terbuka, siap untuk melayani seorang istri yang bisa taat kepada suami dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu mudah, tapi begitu berat. Makanya Ustaz Segaf sering mengatakan, ketika ingin menjadi seorang perempuan yang salihah, kalau bisa jangan pernah melakukan 3 hal. Jangan pernah melakukan 3M kata beliau. Jangan pernah marah, jangan pernah meminta, jangan pernah membantah. Tapi begitu sulit bagi seorang perempuan. Mudah-mudahan kita sebagai istri bisa belajar untuk bisa melakukan itu. Karena itu, Masya Allah, pahalanya surga bukan dipasahin ya Bu. Mudah-mudahan kita semua, khususnya mempelai berdua, bisa menjalankan kewajibannya masing-masing agar bisa berkumpul selamanya, menjadi jodohnya di dunia sampai di akhirat. Dan mudah-mudahan pengantin berdua diberi karunia seorang putra putri yang soleh dan solehah yang bisa bermanfaat bagi agama nusa bangsa. Amin ya rabbal alamin. Apabila dari awal sampai akhir ada kekurangan, kekeliruan atau kata-kata yang kurang sopan, saya maaf, beri maaf. Juga sebagai wakil dari keluarga Bapak Haji Samauni, apabila ada kauliah atau subuhan jamuan yang kurang berkenan, kami mohon maaf, beri maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin yang berbahagia, acara demi acara sudah kita lalui bersama, dan semoga semuanya nanti mempelai berdua berjalan lancar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mari sejenak kita menengadahkan tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Arif MPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa tanzilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbi zidna ilma wa wasi'na fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azidan fi dini waj'alna wajhana dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min abdika sayyidina Muhammad wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min abdika sayyidina Muhammad. Rabbana